Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulhulaifa Tauhid dengan NIM 90500121073 dari kelas Perbankan Syariah. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas materi tentang OJK dan Sistem Moneter Indonesia. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama Otoritas Moneter Indonesia, yang kedua peralihan Otoritas Moneter ke Otoritas Jasa Keuangan, yang ketiga fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dan yang keempat peran strategis OJK. Yang pertama, apa itu Otoritas Moneter Indonesia? Otoritas moneter adalah suatu bentuk di mana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga, untuk menetapkan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara. Kedudukan bank sentral dalam perekonomian negara sangat penting. Bank sentral adalah mitra pemerintahan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi melalui kebijakan suku bunga yang statusnya sebagai otoritas moneter. Bank sentral mempunyai tugas, tujuan, dan wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lain. Selanjutnya, peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan. Pada tanggal 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disahkan oleh pemerintah dan menjadi landasan hukum bagi berdirinya lembaga OJK Indonesia. Sebelumnya, otoritas moneter dan pengawasan jasa keuangan di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara umum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terjadi peralihan wewenang dari BI sebagai otoritas moneter ke OJK. Sebagai otoritas jasa keuangan, peralihan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga yang lebih mandiri, transparan, dan profesional dalam menjalankan fungsi dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa keuangan. OJK memiliki tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur serta mengawasi hampir ke semua sektor jasa keuangan. Di Indonesia, dalam pasal 5 Undang-Undang OJK menjelaskan mengenai fungsi OJK, yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peran strategis OJK, yang pertama sebagai regulator dan pengawas, yang kedua sebagai stabilitas dan keamanan sektor keuangan, yang ketiga sebagai perlindungan konsumen, dan yang keempat sebagai pengembangan industri. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.